wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rancangan masa depan mahasiswa administrasi publik dengan saya sendiri, yaitu saya Repenika Rahmadani dengan NIM 07011128242965 dari kelas L2 Indralaya, Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang pertama adalah tujuan karir. Setelah saya menyelesaikan studi S1 Administrasi Publik, saya memiliki tujuan utama untuk bekerja di PT Pertamina sebagai bagian dari generasi muda yang profesional yang siap berkontribusi dalam sektor energi nasional. Profesi yang saya incar adalah Officer General Support. Posisi ini bertugas untuk memberikan dukungan administratif dan operasional agar seluruh kegiatan kantor berjalan lancar. Dan saya akan mengikuti jalur rekrutmen bersama BUMN atau program rekrutmen langsung dari Pertamina Group. Selanjutnya adalah syarat untuk menggapai karir. Yang pertama adalah warga negara Indonesia atau WNI. Tidak pernah terlibat tindak pidana atau kejahatan berat, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, sehat jasmani dan rohani, tidak sedang menjalani ikatan dinas atau kontrak kerja dengan perusahaan lain. Lulusan minimal S1 dengan IPK lebih kurang 3,00. Usia maksimal 27 tahun untuk yang fresh graduate. Menguasai komunikasi, analisis kebijakan publik, dan administrasi organisasi. Memiliki pengalaman organisasi atau magang sebagai nilai tambah. Dan mampu bekerja dalam tim dan bersifat profesional. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama ada strengths atau kekuatan. Saya sudah punya tujuan karir yang jelas sejak dini, yaitu fokus ke BUMN khususnya di Pertamina. Semangat belajar tinggi dan antusias untuk ikut kegiatan kampus. Dan kemampuan komunikasi dan kerja tim mulai terbentuk dari tugas-tugas kelompok dan aktif dalam organisasi mahasiswa. Selanjutnya adalah weaknesses, yaitu kelemahan saya. Saya masih di awal masa studi, belum banyak pengalaman teknis atau praktis. Saya belum punya pengalaman magang atau sertifikasi pendukung. Wawasan tentang dunia kerja dan BUMN masih terbatas, dan kemampuan bahasa asing saya atau super profesional yang belum saya kuasai. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Waktu saya masih panjang untuk mempersiapkan diri. Tersedianya banyak program pelatihan dan beasiswa. Adanya program rekrutmen bersama BUMN yang terbuka luas, dan kebutuhan BUMN terhadap lulusan administrasi publik yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah threats atau ancaman. Persaingan ketat dari lulusan universitas besar atau yang punya pengalaman lebih. Ketentuan usia maksimal saat rekrutmen, yang artinya harus lulus tepat waktu. Perubahan kebijakan rekrutmen BUMN setiap tahunnya. Dan keterbatasan informasi yang tersedia sesuai latar belakang pendidikan. Kemudian ada tahapan dan target. Dalam jangka pendek, yaitu semester 2 sampai dengan semester 4, saya akan meningkatkan IPK dan kemampuan akademik. Lalu aktif dalam organisasi kemahasiswaan, mengikuti pelatihan soft skill dan webinar terkait kebijakan publik, membaca dan mempelajari profil Pertamina serta dunia BUMN. Kemudian ada jangka menengah, yaitu semester 5 sampai dengan semester 6. Saya akan mengikuti magang di instansi pemerintahan atau BUMN, lalu mengambil sertifikasi yang relevan seperti administrasi publik, manajemen, proyek, dan lain-lain. Dan mengikuti lomba karya tulis atau debat kebijakan. Lalu ada jangka panjang, yaitu semester 7 sampai dengan lulus. Saya akan menyusun CV dan portofolio yang menarik. Saya akan mendaftar dan merekrutmen bersama BUMN. Saya siap bersaing untuk masuk PT Pertamina. Namun, jika saya belum berhasil, saya akan tetap melanjutkan upaya dengan mengikuti pelatihan tambahan atau mencoba anak perusahaan Pertamina. Namun daripada itu, saya juga memiliki alternatif plan. Alternatif plan saya adalah menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Sebagai rencana cadangan, saya juga menargetkan untuk menjadi pegawai negeri sipil, yaitu PNS, melalui jalur CPNS
formasi yang diincar yaitu perencanaan di kementerian atau pemerintahan daerah. Saya akan mempersiapkan diri menghadapi seleksi CPNS, CAT SKD, dan SKB. Lalu saya akan mengikuti pelatihan atau bimbel CPNS setelah lulus. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan lebih dan kurangnya saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.